Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, ananda siswi kelas 9 yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat-nikmat kepada kita semua, yang dimana kalau kita menghitung itu nikmat Allah, maka kita tidak akan mampu untuk menghitung itu nikmat Allah tersebut. Salah satu contoh nikmat Allah yang mungkin kita tidak sadarin yang kita bersyukur adalah kita masih diberikan makan dan minum. Coba seandainya kita tidak diberi air, satu hari aja kita tidak diberi air, bagaimana rasanya kita nanti. Tetapi Allah, kita masih bersyukur pada Allah. Allah bisa berikan kita makan setiap harinya, minum setiap harinya, dan mungkin nikmat-nikmat yang kalau kita menghitungnya, maka kita tidak akan mampu memperhitungkan nikmat Allah tersebut. Tidak lupa kita ucapkan salawat kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabat-sahabatnya, kepada para pengikut-pengikutnya yang tetap istiqomah hingga akhir zaman dalam memperjuangkan Islam, dalam membela Islam hingga akhirnya. Dan kita berdoa bersama-sama semoga kita bisa mengikuti jejak Rasulullah, jejak para sahabatnya, jejak orang soleh, dan kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Karena tujuan kita ada di dunia ini adalah bagaimana kita mencari surganya Allah nanti di akhirat nanti. Baik, siswi kelas 9 sekolah rahmati Allah, hari ini kita akan membahas IPS. Coba dibuka bukunya halaman 76 tentang pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di Asia dan benua lainnya. Di sini kita jelaskan ya. Perubahan antar ruang dan interaksi terjadi banyak sekali. Untuk skala kecilnya itu biasa terjadi di antara desa dengan kota. Kemudian untuk skala luasnya terjadi antar negara dan benua. Sekarang kita akan bahas antar desa dulu ya. Antar desa. Desa dan kota menimbulkan berbagai pengaruh bagi desa maupun kota. Ini ada pengaruhnya antara desa dan kota hubungannya ya. Kalau dulu di desa itu banyak hutan luas. Karena kebutuhan desa akan pertanian yang sangat banyak, sebagainya. Akhirnya hutan-hutan itu banyak ditebang. Bahkan ada suatu di negara kita Indonesia ya, di daerah Sumatera itu banyak hutan yang dibakar. Setelah dibakar, baru dibikinlah sektor-sektor pertanian atau perkebunan. Tetapi kalau kita lihat di kota, yang tadi itu banyak daerah pertanian, perkebunan, karena penduduknya semakin bertambah dan kemajuan industri, akhirnya apa? Pertanian, perkebunan itu sudah direbut lahannya atau sudah berkurang lahannya menjadi sektor pabrik, perdagangan, toko-toko, perumahan. Itulah disebut apa? Perubahan ruang dan interaksi sebagainya. Di Eropa zaman dahulu itu masih sangat banyak sekali pertanian ya. Ketika terjadi revolusi industri, sektor pertanian berubah total menjadi sektor-sektor industri dan pabrik-pabrik yang sangat luas. Di Asia juga sama. Perubahan terjadi dari ahli fungsilaan. Itu bisa dilihat yang tadinya lahan pertanian yang banyak sekali di Asia ya. Kemudian dari hutan berubah menjadi sektor pertanian. Dari pertanian dia ambil lagi menjadi sektor industri. Bahkan di kota sendiri itu ya, terjadi perpindahan penduduk yang sangat luar biasa dari penduduk desa menuju ke kota. Bahkan menurut data pada tahun 2015 sekitar 47% penduduk Asia tinggalnya di daerah perkotaan, bukan di daerah desa lagi, banyak tinggal di daerah perkotaan sebagainya. Kota-kota di Asia dan benua lainnya menjadi tujuan penduduk dari desa-desa di sekitarnya. Kita bisa contoh kita negara kita Jakarta, Bandung, kota-kota besarnya. Yang Jakarta tadinya cuma mungkin yang pendatang dari daerah sedikit, tapi sekarang hampir seluruh Indonesia banyak sekali di ibu kota kita Jakarta. Dari Sumatera, Jawa, Sunda, Kalimantan, NTT sebagainya, itu banyak sekali yang tinggal ke daerah Jakarta. Itu disebut perpindahan penduduk tadi. Kenapa? Karena di kota tersebut dilihatnya mungkin sektor ekonominya lebih bagus, lebih cepat, lebih pesat, dalam mencari pekerjaan juga lebih mudah. Itulah membuat orang-orang di desa tertarik untuk tinggal ke kota. Tujuannya apa? Untuk memperbaiki tingkat kehidupannya mereka tersebut. Baik, selanjutnya kita akan melihat ada pendampak. Ini ada pendampak ya dari interaksi desa, kota dan sebagainya. Jadi ada dampaknya ya, interaksi desa ke kota. Yang pertama adalah
Semakin beragamnya orientasi mata pencarian dari yang hanya pertanian berkembang menjadi industri dengan memanfaatkan hasil pertanian. Jadi dampak itu tadi ya Pak, jadi banyak sekali dampaknya. Mata pencarian itu bermacam-macam jadinya tadi di desa tadi. Yang tadinya mungkin hanya sepertanian saja sudah berubah menjadi ada perindustrian juga di desa-desa. Kemudian, semakin meningkatnya produktivitas pertanian dan adanya teknologi tepat guna atau cara bertani yang lebih maju. Nah, dengan adanya itu interaksi desa dan kota, maka orang-orang desa terbuka dengan teknologi-teknologi dari kota. Nah, sehingga mengakibatkan produktivitas pertanian maju. Karena yang tadinya masih pakai mungkin dulu pakai cangkul, masih pakai kerbau, tetapi sekarang sudah menggunakan mesin, penyiraman air juga lebih bagus, sehingga produktivitas semakin meningkat. Kemudian untuk sarana transportasi antara desa dan kota. Nah, dengan adanya hubungan antara desa dan kota, maka jalan-jalan semakin bagus, semakin cepat dibikin transportasi, sehingga memudahkan perpindahan barang dari desa ke kota atau sebaliknya. Secara budaya, nah, budaya kota biasanya masuk ke desa, baik dalam cara berpakaian, seni, bicara, sebagainya. Nah, kadang ada yang baik dari kota, tetapi banyak juga yang tidak baik. Maka di situ harus kita bisa sharing sebagainya. Yang kelima, berkembangnya media massa membuat warga desa semakin melek dengan isu-isu politik, ekonomi, sebagainya. Nah, yang tadi mungkin masyarakat desa terhadap sektor politik ekonomi tidak memahami, tetapi seiring dengan media massa, handphone, sebagainya ya, maka warga-warga desa mulai mengerti tentang masalah politik yang ada di kota dan sebagainya. Selanjutnya, dengan hubungan antara desa dan kota, maka makin banyaknya guru dan sekolah dibangun di desa-desa, sehingga tingkat pendidikan di desa semakin meningkat. Baik, kalau tadi kita bicara pengaruh dari desa ke kota, dari kota ke desa, sekarang dari desa ke kota, bagaimana pengaruhnya? Yang pertama, secara ekonomi, kota memperoleh sumber daya dari desa, baik berupa sumber daya manusia, tenaga kerja, sumber daya alam, hasil pertanian, dan hasil tambang sebagainya. Itu ada pengaruhnya. Yang kedua, penduduk desa yang bekerja di kota sebagian tidak menjadi penduduk kota yang sukses, dan ada juga yang tidak sukses, sehingga menimbulkan masalah yang terjadi di kota tersebut. Contohnya, dia datang dari Jawa ke kota tujuannya malah untuk bekerja sebagainya. Ternyata di kota kerjaan sangat susah, jarang. Akhirnya apa terjadi? Karena tingkat pekerjaan susah, mereka kelaparan sebagainya, timbullah mereka menjadi pekerja yang tidak sesuai. Misalnya pekerjaan kasar, bisa maling lah atau apalah. Nah, itu menjadi keresahan, membuat keresahan sendiri di kota tersebut. Yang ketiga, kota dihuni oleh penduduk pendatang dari desa yang sebagian masih mempertahankan budaya atau cara hidup di desa. Ini sering terjadi juga nih ya. Jadi ada penduduk desa datang ke kota, tapi penduduk desa ini masih mempertahankan cara budayanya, sikapnya, dan sebagainya. Selanjutnya kita akan melihat pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara terhadap kehidupan ekonomi. Nah, ini bisa lihat ya. Jadi ada negara yang dia mungkin kaya akan sumber daya alam, tetapi ada negara juga yang dia tidak mempunyai kekayaan sumber daya alam tersebut. Contohnya, ya, misalnya ada suatu negara yang dia mungkin negara tersebut tidak mempunyai sumber daya alam ikan misalnya. Dia negara daratan. Dia butuh sekali asupan ikan, akhirnya dia beli sama negara ke lautan. Atau negara itu misalnya kayak Arab, kurma. Nah, sekarang kita kan butuh kurma, nah akhirnya kita mengimpor dari Arab tersebut. Jadi itu saling tergantung antar negara. Nah, saling negara. Jadi ada negara yang memproduksi suatu barang, nah, dan ada juga negara yang tidak mampu memproduksi suatu barang tersebut. Contohnya Indonesia tidak mampu membuat mobil. Akhirnya apa yang terjadi? Kita mengimpor mobil dari Jepang. Atau misalnya dari handphone, kita banyak mengimpor dari Cina, Korea, dan sebagainya. Nah, itu berarti ada saling tergantung. Kemudian dari negara tersebut mengimpor bahan baku dari kita mungkin berupa kayu, besi, minyak bumi, dan sebagainya. Baik, selanjutnya untuk pengaruh perubahan, untuk pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara terhadap kehidupan sosial. Nah, ini bisa lihat dengan adanya wisata ya. Jadi ada wisata dari negara lain ke Indonesia, sehingga terjadilah kehidupan sosial dan berbeda antara negara tersebut dengan negara yang lain. Bisa kita lihat wisata-wisatawan datang ke Indonesia,
mereka mungkin belajar tentang budaya Indonesia, ekonomi Indonesia, kuliah di Indonesia. Itu juga kita belajar tentang ke Jepang, ke Jerman, sebagainya. Sehingga interaksi lah antara uang negara dan kehidupan sosial tersebut. Yang ketiga, pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara terhadap kehidupan budaya. Nah, contohnya bisa lihat ini. Nah, di halaman 79. Nah, kita bisa tentang masalah makanan aja. Makanan Cina telah lama ditiru dan mempengaruhi masyarakat di negara lainnya. Ini bisa kita lihat tentang masalah teknologi, komunikasi, interaksi budaya yang secara tidak langsung terjadi. Nah, kemudian contoh cara berpakaian seorang artis Hollywood dengan cepat ditiru oleh banyak masyarakat di negara lainnya. Nah, jadi ini kita bisa lihat di sini pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara terhadap kehidupan budaya, mungkin melalui media film, TV, makanan, dan sebagainya. Selanjutnya yang keempat, pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara terhadap kehidupan politik. Nah, ini bisa dilihat nih, pengaruh kehidupan politik suatu negara, kehidupan politik suatu negara seringkali dipengaruhi oleh negara lain. Sistem pemerintahan dan sistem demokrasi yang dipilih banyak negara saat ini adalah hasil pengaruh dari negara lain. Contoh kita ya, sistem kita, presiden kita kan dua kali ya presiden kita pemilihannya ya. Jadi cuma boleh 2 kali. Nah, kita gitu, mengadopsi dari mana? Dari Amerika. Nah, sistem demokrasi dari mana? Dari luar negeri kita ambil. Nah, makanya banyak sistem-sistem Indonesia kayak presiden, wakil presiden, pemilihan, partai sebagainya. Itu adalah sistem-sistem dari luar negeri yang diadopsi secara politik ke negara Indonesia. Sehingga terjadi apa? Presiden dipilih bolehnya cuma maksimal 2 kali. Kemudian sistemnya ada anggota DPR. Itu juga dari sistem luar negeri. Nah, makanya dari interaksi luar negeri tersebutlah ada masuklah sistem-sistem politik ke negara lain tersebut. Selanjutnya, yang kelima, pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara terhadap pendidikan. Nah, ini bisa kita lihat tentang masalah pendidikan. Nah, negara maju masih menyediakan fasilitas beasiswa bagi negara-negara lainnya yang masih berkembang. Nah, contohnya B.J. Habibie, Bulan Indonesia Habibie, mantan presiden kita ya. Nah, mereka belajar ke Jerman, ke luar negeri, bikin pesawat sebagainya, sehingga Indonesia belum mempelajari ilmu pesawat terbang dari mana? Negara Jerman. Belum ilmu bikin kapal selam, kapal perang sebagainya, bikin mobil sebagainya. Itu belajar di mana? Dari luar negeri. Nah, dengan interaksi ke luar negeri, maka terjadi menambah tingkat pendidikan kita dan mengajarkan ilmu ke Indonesia, baik ilmu kedokteran, teknik, dan sebagainya. Itu aja dari Bapak materi hari ini. Nah, insya Allah alhamdulillah kita telah menyelesaikan bab pertama pelajaran IPS. Selanjutnya diringkas ya di sini. Halaman yang telah Bapak sampaikan tadi, halaman 76 sampai halaman 80 diringkas tugas tersebut dan dikumpulkannya di Google Classroom IPS, di tugas Google Classroom IPS dikas di sana. Baik, itu aja dapat Bapak sampaikan. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datang dari Bapak sendiri. Kita tutup sama-sama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.